Aku adalah seorang tunanetra total, nggak bisa lihat sama sekali, cahaya, bayangan, bentuk apapun itu aku nggak bisa lihat. Tapi aku pernah ngalamin pelecehan seksual, dimasukin ke dalam sebuah ruangan, mendengarkan lenguhan-lenguhan yang tidak senonoh. Aku juga sempat diraba-raba dan aku ngalamin semua kejadian itu sebagai perempuan tunanetra. Dan di video kali ini aku bakalan share semuanya ke kalian. So pastiin kalian nonton video ini sampai selesai. Dia terus mendekat, dekat, dan makin dekat. Dan ketika dia satu kali geser, aku pun mulai geser lagi, menjauh. Tapi dia terus geser, aku geser lagi. Dia geser sampai akhirnya udah ada di ujung tempat duduk gitu. Aku udah nggak bisa geser lagi. Dan dia pun duduk mepet ke aku. Mungkin kalian mikir, kenapa nggak teriak langsung gitu loh, itu udah sinyal-sinyal aneh gitu kan. Mungkin kalian bilang kayak gitu. Aku pun mikir sama gitu loh. Di antara ketakutan aku, di antara kecemasan aku, dan kayak aku ngerasa, mama, aduh bantu aku gitu loh. Kayak bingung gitu segala macem. Aku pengen juga teriak, aku pengen mukul dia juga. Cuma aku mikir lagi, Eka, jangan sampai gegabah. Jangan sampai bertindak sesuatu yang bakalan memancing reaksi dari cowok ini. Aku yakin banget ketika seseorang itu sedang melakukan kejahatan tapi tidak bermaksud sesuatu yang bunuh misalkan, tapi ketika dia itu mendapat ancaman, dia bisa jadi malah melakukan tindakan yang mengancam nyawa si korbannya. Makanya aku juga mikir, well, just try to follow what he wants gitu loh. Aku mikirnya udah ikutin aja apa yang dia mau. Jangan teriak, jangan overreaktif dulu. Calm down gitu. Jadi aku mikir, calm down ya kak, calm down gitu loh. Sampai akhirnya dia ngelakuin itu ke aku. Jadi dia itu mulai meraba-raba badan aku, oke? Jadi dia mulai raba paha aku. Aku kesel banget, aku mau bereaksi banget. Tapi sekali lagi, aku nggak mau overreaktif karena bisa jadi dia yang tadinya nggak niat apapun, maksud aku nggak niat bunuh, tapi malah ngebunuh aku atau mukul aku atau melakukan hal yang lebih parah daripada itu. Karena aku pun nggak tahu itu di mana tempatnya, aku nggak ngerti siapa aja yang ada di sekeliling kami. Itu tempat asing, benar-benar asing, so aku nggak mau ambil resiko yang lebih parah. Walaupun memang tentu aja aku marah, kesel, dan aku gak terima kenapa bisa dia itu, ya maksudku udah aneh kan, nyetel video porno, udah gitu mulai ngeraba paha aku, ya kan, dari lutut diraba gitu, terus ke paha dan mulai kayak ke atas gitu. Tapi memang dia literally cuman bagian bawah sih, maksudnya dia nggak meluk aku atau kayak pegang payudara aku gitu, enggak sih, dia cuma beraba-raba bagian paha aja gitu loh. Tapi itu juga pastinya udah memancing amarah aku. Tapi sekali lagi aku nggak mau ngelakuin overreaktif, so aku cuma kayak goyang-goyangin, apa ya, intinya ngasih tanda bahwa aku nggak nyaman gitu loh. Tapi ngasih tandanya juga nggak menunjukkan bahwa aku marah sama dia. Jadi seolah-olah aku berusaha jadi sosok yang enjoy dulu dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya aku sambil cari cara gimana lepas dari dia gitu. Pokoknya intinya kalem aja dulu gitu ya, calm down. Aku cuman kayak gerak-gerakin gini gitu loh, gerak-gerak gini biar apa ya, dia lepas gitu loh tangannya. Terus sebenarnya gini, waktu aku ngegeser juga, dia tuh sudah sempet kayak megang-megang paha aku gitu loh. Dan ya udah, aku mulai berpikir keras gimana caranya untuk lepas dari dia. Oke, aku yakin banget
dia bakalan ngelakuin lebih dari itu. Aku tahu maksud dia nyetel video porno sambil ngeraba-raba aku, karena dia berpikiran bahwa aku itu tunanetra. Aku ngerasanya gitu ya, aku tunanetra, aku lemah, aku nggak bisa lihat sama sekali, aku total, aku perempuan, aku bisa dilecehkan secara seksual, dia pikir mentang-mentang aku tunanetra, terus aku nggak punya otak gitu ya. Mungkin dia pikir aku itu mentang-mentang tunanetra, terus aku itu mau aja disuruh ngelakuin apapun sama dia mau melecehkan aku juga dia bisa. Ketika itu aku pikirnya begitu kan. So, apa ya, emosi aku tuh makin parah gitu loh, makin kesel gitu loh. Maksudku nggak sekedar pelecehan seksualnya aja gitu loh, tapi apa ya, sikap dia itu memandang perempuan tunanetra itu udah parah menurut aku. Dia itu ya oknum tukang ojek yang sebetulnya cupu banget, dia nggak begitu dianggap di masyarakat. Maksudnya kayak people tuh ngelihat dia tuh sebelah mata, tapi have a look gitu loh guys, dia justru menganggap dia yang lemah di masyarakat itu, tapi dia bisa super power di hadapan tunanetra. Okay? Who you think you are gitu loh. Sempet aku kayak, who you think you are gitu, maksudnya kayak lo tuh siapa gitu, kayak lo pikir setelah ini gue mau lepas baju terus kayak, sorry ya, maksudnya kayak kamu apa-apain gitu loh. No fucking way gitu loh, nggak mau sama sekali. Tapi sekali lagi aku muter otak aku di antara ketakutan aku, gimana caranya lepas. So, aku waktu itu ngelakuin sebuah acting dengan apa ya, video-video lenguhan itu yang masih menggema di udara gitu ya, aku masih denger banget gitu. Sekali lagi aku masih pakai helm dan dia yang mepet banget sama aku. Mungkin dia tuh lagi nunggu reaksi aku ya. Aku mungkin dia pikir aku bakalan ngeresponin dia secara positif buat dia gitu. Tapi aku nggak. Aku muter otak gimana caranya. Terus aku buka handphone, aku sambil mikir otak gitu loh. Sebenarnya aku ngechat juga sih teman-teman aku, kayak teman-teman aku di kampus, help me gitu loh. Aku ada di mana ini, aku sama si tukang ojek ini segala macam. Cuman kayaknya teman-teman aku tuh masih kuliah kan, karena teman aku kebanyakan kuliahnya sore, aku kuliah pagi gitu. So aku wajar aja sih kalau misalkan nggak dibuka gitu kan. Terus akhirnya intinya pokoknya singkat cerita, aku muter otak aku gimana caranya biar lepas dari situ. Terus akhirnya aku pura-pura. Aku mikir, ini cowok kayaknya cupu deh. Jadi aku rasa dia orangnya penakut. Terus aku pura-pura ngangkat telepon. Aku bilang, halo Nggi, iya Nggi, ya gimana Nggi? Oh iya Nggi, ini cepetan kesana kok, iya. Nah jadi aku tuh acting seolah-olah aku teleponan sama Anggi. Anggi itu sahabat aku yang tahu di mana kos-kosan aku berada. Anggi kan ceritanya nunggu kan di kampus gitu. Terus aku pura-pura acting, aku bilang sama si cowok ini, Mas, ayo yuk cepetan berangkat gitu. Soalnya Anggi udah nungguin, tapi masih hujan. Dia bilang gitu sambil matiin video pornonya kan. Aku berusaha sekala mungkin, wajah aku anggap kayak berusaha untuk se-fine mungkin gitu ya. Tapi aku bilang gini, ayo cepetan, soalnya kalau misalnya Anggi pergi, kita nanti nggak tahu kos-kosannya ada di mana. Angginya mau pergi, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dengan aku maksa-maksa, dia pun ngotot gitu kan, nggak bisa, masih hujan segala macam. Aku juga ngotot, ayo Mas, Angginya pergi nanti ibu marah. Nah aku kayak ngomong-ngomong kayak gitu. Akhirnya dasar orang cupu mungkin ya, akhirnya dia nurut dan sebenarnya sih tidak sesimpel ini ya kejadiannya. Maksudnya walaupun mungkin buat kalian ayolah apa sih dilecehkan kayak gitu doang gitu, cuman maksud aku kalau misalnya aku nggak muter otak bakal ada hal lain yang lebih parah, dan aku bakalan cerita ada hal lain lagi juga yang bikin aku kesel, pelecehan seksual juga yang dia lakuin pas aku udah nyampe kampus. Jadi akhirnya aku keluar dari tempat itu. Dia mau berusaha nuntun aku, tapi aku langsung sibak gitu tangannya. Aku gak mau dituntun. Dia bilang nanti nabrak.
I don't care gitu. Masa aku dalam hatiku terus aku bilang gini, enggak kok, aku bisa jalan sendiri gitu kan, dengan susah-susah ya nabrak-nabrak gitu. Tapi aku tuh udah beneran kayak sebel banget sama cowok ini gitu loh. Aku sebelnya aku nggak mau lagi disentuh sama dia. Tapi aku nggak boleh overreaktif, aku nggak boleh berpikir nunjukin kalau aku kesel sama dia segala macem. So gitu deh, akhirnya aku keluar, berhasil nemu pintu, dan aku dengar di belakang dia ceklek gitu, kayak ngunci pintu. What? Kayak oh oke, berarti dari tadi tuh aku di dalam ruangan gitu kan, di dalam ruangan. Dan akhirnya kita berangkat naik motor lagi. Aku sempat nanya, itu apa tadi, tempat apa? Aku bilang itu, dia bilang itu rumah teman aku. Well, ternyata dari tadi aku dibawa masuk ke dalam sebuah rumah. Bodoh kan? Aku nggak tahu sih dia segimana, cuman maksud aku dia berani banget ya kayak gitu. Kalau aku ngerespon mungkin dia bakalan lebih, atau nggak kalau misalnya aku stay lebih lama di situ, dia bakal ngelakuin hal yang lebih lagi daripada raba-raba badan aku sama nyetel video porno. Bisa kebayang nggak sih maksudnya apa gitu, dia ngeplay video porno di situ kan? Aneh. Dan kalau berteduh tuh nggak usah dong sengaja nyari rumah temennya gitu, tinggal di mana kayak berteduh, ya kan? Aneh sih sebenarnya. Cerita, aku nyampe kampus, aku berusaha nyari Anggi kan, maksudnya aku mau telepon Anggi. Terus udah nyampe tuh, emang dia nggak ngapa-ngapain sih selama perjalanan lagi gitu kan. Terus aku berdiri, aku turun dari motornya, terus aku berdiri, aku mau nelpon Anggi. Terus tiba-tiba si cowok ini kurang ajar banget, dia itu megang payudara aku. Oke, itu padahal di area kampus memang sepi sih, kayak maghrib gitu kan. Kok di salah satu sudut di kampus aku, kayak mungkin di deket musola kampus kah atau apa gitu. Pokoknya sepi memang, dan dia tuh bikin aku kesel gitu loh. Dia, pas aku mau ngontak Anggi, dia sempat melayangkan tangannya di payudara aku. Terus aku di situ mulai emosi, mulai memuncak. Kalau tadi ketika ada di tempat sekapan tadi, aku nggak berani marah kayak gitu karena itu bakalan membahayakan diri aku. Tapi ketika di ruang terbuka kayak di parkiran kampus dekat musola ini ya, di kampus, aku berani marah. Tepat ketika dia itu megang payudara aku langsung marah. Aku ngata-ngatain dia, kamu tuh maunya apa sih, kamu tuh gini bla bla segala macam. Aku benar-benar meluapkan emosi aku sambil aku hentak-hentakin kaki aku di tanah, karena aku mau mukul dia juga aku nggak bisa kan. Tapi intinya aku benar-benar marah semarah-marahnya, emosi yang selama ini aku tahan dari tadi, emosi ngerasa direndahin, emosi ngerasa ada orang setega itu sama perempuan tunanetra, pokoknya emosi dan ketakutan yang udah manifestasi dari tadi aku luapin di situ. Kok ini orang nggak punya otak banget ya? Maksud aku masih sempet-sempetnya dia mau pegang payudara aku gitu loh, udah sampai gini kan gitu. Terus kayak what? Ini orang apa-apaan sih gitu kan? Kayak ih ngeselin banget gitu loh. Terus aku marah-marah, kamu tuh yang kayak itu ya, kurang ajar. Dia gini, berisik, apaan sih, aku gak ngapa-ngapain ya. Gak ngapa-ngapain lo bilang, hah? Aku pokoknya kayak emosi gitu, udah bener-bener jijik banget sih sama dia. Kayak berani banget sih. Dan sebenarnya setelah itu aku ketemu Anggi segala macamnya. Nah, sebenarnya mungkin pelecehan seksualnya tuh buat kalian nggak membahayakan atau gimana. Ya memang literally aku nggak diperkosa, aku nggak diapain. Cuman kalian bisa nggak sih memposisikan diri kalian di aku dimasukin ke dalam ruangan, ke dalam rumah kosong gitu loh. Ke dalam rumah kosong yang sama cowok yang aneh banget, tiba-tiba nge-play video porno dan raba-raba. Udah gitu juga dia sempat raba payudara aku juga. Kalian bisa bayangin gimana takutnya aku dan bencinya aku. Oke, dan setelah itu aku berusaha melupakan kasus ini. Tapi sahabat aku di kampus bilang, no, kita harus bikin orang ini jera Eka. Kalau kamu diem aja, nanti dia bisa ngelakuin hal yang sama orang lainnya, sama tunanetra lainnya. Dia bilang gitu kan sahabat aku. Terus akhirnya sahabat aku tuh kayak ngontakin. Sebenarnya si cowok ini berusaha nelfonin aku terus, cuman aku udah benci dan aku nggak mau ngeladenin gitu loh. Sampai aku tuh benar-benar sakit hati banget. Si cowok ini nge-SMS aku dan dia ngata-ngatain aku. Maaf ya, kata-katanya tuh kasar banget. Itu menyangkut tentang organ intim perempuan
Iya kan, dia ngata-ngatain organ intim aku, dia ngata-ngatain aku whore, pelacur, dia ngata-ngatain aku tunanetra nggak tahu diri, dia ngatain aku so cantik, dia ngatain aku nggak laku segala macem, pokoknya bla 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 segala macem. Aku juga heran sama orang ini. Aku tuh nggak pernah balasin SMS-nya dia setelah kejadian itu. Aku nggak pernah ngontak dia, aku nggak pernah mau angkat telepon dia, aku pun nggak marah-marahin dia, aku nggak ngata-ngatain dia, no sama sekali. Tapi kenapa dia itu ngirim SMS kayak gini? Bahkan waktu itu sempat aku simpen dan aku tunjukin ke keluarga aku. Oke? Itulah rasa sedih aku tuh di situ gitu loh, yang parah banget. Kenapa dia bisa ngata-ngatain aku sampai segitunya? Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Mungkin karena dia kesel, aku nggak ngerespon dia kali ya. Atau mungkin dia juga takut aku bakal ngelaporin dia. I don't know. Aku sedih banget, aku marah, tapi teman-teman aku kayak support aku. Enggak Eka, enggak, kamu jangan sedih. Aku kayak ngerasa sebagai perempuan, mentang-mentang aku tunanetra, terus dia kayak begitu ya, dari mulai dia melecehkan aku, kayak gitu raba-raba segala macem. Sekecil apapun bentuk pelecehannya ya, menurut aku namanya pelecehan seksual itu nggak boleh dibiarin gitu loh. Namanya sexual harassment itu nggak boleh dibiarin, apalagi aku yakin banget dia itu berani kayak gitu sama aku karena dia melihat aku ini sebagai tunanetra yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Aku udah ngerasa direndahin banget sih dari situ, apalagi dia ngirim SMS yang nggak senonoh gitu ke aku. Dia bilang, ya itu lah tadi, dia ngata-ngatain aku so cantik, so apa gitu, nggak laku, so jual mahal, bla bla segala macam. Terus dia, ya pokoknya aku bilang ya dia ngatain apa namanya, ya organ intim aku itu busuk lah segala macam gitu. Kayak sedih banget. Dan terserah guys, kalian mau percaya apa enggak, cuman demi Tuhan, I swear to God, aku nggak di rap, aku nggak diperkosa, aku nggak diapa-apain sama cowok ini, enggak. Jadi literally cuma kayak diraba-raba gitu aja. Cuman apapun itu namanya pelecehan seksual, emang nggak boleh dibiarin. Apalagi dengan kata-kata dia itu juga termasuk pelecehan menurut aku, karena dia melecehkan aku secara verbal juga. Bahkan ketika pacar aku, ketika itu pacar aku tunanetra juga ya, pacar aku marah-marahin cowok ini juga, cowok ini malah jawab kayak gini, lo tuh cuman, maksudnya kamu tuh cuman tunanetra ya, nggak usah kebanyakan gaya, ayo berantem, paling juga kamu nggak bisa. Dan sempet-sempetnya dia ngomong gini ke pacar aku, kamu itu baca Quran aja nggak bisa, kalau mau tanding sama aku. What the fuck? Dia itu udah kayak melecehkan aku secara seksual, dia udah raba-raba, terus dia sempet-sempetnya berantem sama pacar aku walaupun via telepon gitu ya. Dia sempetnya bawa-bawa Al-Quran gitu loh, kitab suci gitu. Kayak shame on you gitu, nggak memalukan banget. Dia nggak malu sama tingkah lakunya dia gitu loh, kayak munafik dan aneh banget sih menurut aku. Well, ceritanya sih kurang lebih kayak gitu sih guys. Cuman di sini poinnya aku mau share ke kalian semua, bukan untuk menakut-nakuti, tapi hanya untuk berbagi kisah aja, bahwa memang perempuan tunanetra itu rentan vulnerable gitu. Dan ada predator-predator macam ini di sekitar kita, di masyarakat. Tapi juga bukan berarti jadi takut, karena aku pun meskipun aku pernah ngalamin hal kayak gini, tapi aku nggak takut. Aku tetap berani bepergian sendiri. Aku walaupun ya ada juga sih, aku pernah, nanti deh kapan-kapan aku share pelecehan seksual lainnya kayak di bus segala macam ya. Pokoknya ya aku nggak takut deh. It doesn't stop me to travel independently, enggak gitu loh. I'm still confident to travel around. Kayak aku juga nggak begitu paranoid lah gitu. Dan I think this kind of story is good to be shared to all of you guys. Jadi siapa tahu kalian perempuan tunanetra atau perempuan disabilitas di rumah, atau mungkin perempuan pada umumnya yang pernah ngalamin pelecehan seksual juga, mungkin bisa share-share juga di kolom komentar, atau kalau misalkan pengen private bisa nge-DM aku juga. I'm so glad to share this to all of you guys. Maksudnya aku senang untuk sharing segala macam. Aku juga jadi tahu gimana perempuan lainnya juga ngalamin pelecehan seksual dari orang lain gitu, yang mungkin you might experience more serious
apa ya, sexual harassment gitu, bisa jadi aku bakal seneng banget untuk dengerin kisah-kisah kalian. Dan apa ya, sebenarnya kisah ini udah pernah aku share juga di podcast aku Nongkrong Cantik di sana, tapi dengan sistem dengan gaya bercerita yang berbeda, nggak kayak gini gitu. So ini sih pernah di request juga sih sama salah satu subscriber aku. So aku cover itu di podcast dulu, tapi just in case kalian mau lihat di video ini ya gitu deh ceritanya. Alright guys, cerita yang aku share di video ini tuh true story, nggak ada yang di make up. Aku nggak make up story apapun, nggak ngarang-ngarang cerita, it's real. Dan ini juga udah tersebar di kalangan keluarga aku kisahnya, terus juga di kalangan sahabat-sahabat aku, pacar aku, semua sih udah banyak yang tahu. Bahkan mungkin kalau listener podcast aku juga udah tahu kisah ini sih. So bukan rahasia lagi gitu loh. Dan I'm not shy to share this to you. Walaupun mungkin kalian tetap bisa melihat aku smiling ketika aku telling you this story, tapi sebenarnya perih di hati aku, apalagi when I thinking about that moment gitu loh. Apalagi ketika aku ngalamin juga ketika itunya, itu pasti lebih painful banget, lebih takut, mixed feelings, kayak takut, emosi, marah, semua campur aduk. Tapi I couldn't do anything ketika ada di dalam ruang sekapan itu gitu loh. Kalau sekarang sih udah get over ya, udah biasa aja gitu loh. Walaupun aku udah nggak pernah interaksi lagi sih sama cowok ini gitu. Udah nggak pernah ngobrol, nggak pernah interaksi deh pokoknya gitu. Alright guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe channel aku, karena pasti aku bakalan share cerita yang lebih menarik lagi di next video, atau mungkin di video-video sebelumnya ada video aku nyetir mobil, nyetir motor, segala macam. Please pastiin subscribe dan juga share biar cerita ini tersampaikan ke masyarakat lainnya juga. Dan please support my campaign juga ya, aku doing campaign tentang disability issues. So kalau kalian ngeklik subscribe dan juga kalian itu nge-share, artinya kalian itu ngebantu promote isu-isu disabilitas di Indonesia. Oke? Dan jangan lupa like atau comment, and see you later alligator. Bye bye.